Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas IPKA berpresentasikan mengenai teknik pengolahan air industri dari air laut. Anggota dari kelompok 10 yang pertama yaitu Aisyah Permatasari, kemudian ada Rista Robiatu Alifia Ziza, saya sendiri Nora Siva, dan juga Tesalonika Dwindra. Outline pada presentasi kali ini yaitu karakteristik fisik dari air laut, kemudian karakteristik kimia, lalu ada blok diagram proses, dan juga ada detail proses. Untuk karakteristik air laut ada dua. Yang pertama fisik. Untuk karakteristik fisik air laut ada warna, suhu, dan juga densitas. Yang pertama warna. Warna air laut akan terlihat biru karena menyerap sinar matahari. Air laut akan menyerap cahaya sehingga partikel dalam air akan menghamburkan cahaya, dan juga sebagian cahaya adalah pantulan dari warna biru dari langit. Lalu ada suhu. Suhu dari air laut ini berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Suhu ini dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak geografis, kemudian sinar matahari, lalu kondisi awan, dan juga penguapan. Perubahan suhu ini dapat dipengaruhi oleh kehidupan flora fauna yang ada di laut, lalu komposisi kimia air laut, komposisi sirkulasi massa air, serta tipe lambat gelombang. Kemudian ada densitas. Densitas ini berkisar antara 1,02 hingga 1,07 gram per centimeter kubik. Densitas yaitu ukuran kepadatan suatu benda. Densitas ini merupakan fungsi langsung dari kedalaman air laut karena berhubungan dengan tekanan. Kemudian ada karakteristik kimia yang terdiri dari pH, lalu salinitas, nutrien, dan juga oksigen terlarut. Untuk pH yaitu adalah derajat keasaman yang nilainya sebesar 8,2 hingga 8,4. Nilai dari pH ini akan dipengaruhi oleh suhu air karena suhu air secara nggak langsung mengontrol laju fotosintesis dan juga respirasi biota melalui enzim. Kemudian salinitas. Nilai dari salinitas ini berkisar antara 33 hingga 37 mil, dengan nilai median yaitu sebesar 35 mil. Salinitas merupakan banyaknya garam terlarut yang tergandung dalam 1 kg air laut. Lalu ada nutrien. Unsur utama penyusun nutrien adalah nitrogen, fosfor, dan silika, yang merupakan elemen biogenik untuk pertumbuhan fitoplankton dan menentukan karakteristik biokimia di laut. Nitrogen adalah salah satu nutrien pembatas pertumbuhan organisme autoporik seperti fitoplankton dan juga perifiton. Nitrogen ini sebanyak 13 cm kubik per liter. Kemudian ada fosfor. Fosfor adalah nutrien yang juga diperlukan untuk pertumbuhan organisme dan dapat menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton. Fosfor ini sebanyak 0,015 mg per liter. Lalu ada silika. Silika terlarut pada sebuah perairan berasal dari pelapukan yang terjadi karena interaksi aktivitas tektonik, tipe batuan dasar, dan juga dinamika iklim. Silika ini sebanyak 6,4 mg per liter. Lalu oksigen terlarut sebanyak 5,7 hingga 8,5 mg per liter. Karakteristik oksigen di dalam air yaitu yang pertama, sebaran vertikal minimum di lapisan bawah, kemudian di permukaan kondisi supersaturasi. Baik, selanjutnya masuk ke blok diagram proses. Baik, yang pertama yaitu air laut akan dialirkan menggunakan intake transmission pipe menuju water intake. Dari intake ini akan di screening. Selanjutnya yaitu menggunakan traveling stream, sehingga residu air laut terpisah dan residu yang ini akan dibawa menuju landfill atau TPA atau tempat pembuangan akhir. Setelah di screening, selanjutnya dilanjutkan ke particle settlement.
Pada particle settlement terjadi proses flokulasi dan juga koagulasi. Pada proses ini akan diberi penambahan koagulan. Setelah dari particle settlement, air laut akan difiltrasi menggunakan sand filter untuk memisahkan pasir dari air laut. Dan juga difiltrasi menggunakan diatomaceous earth filters untuk memisahkan tanah yang terbawa dari air laut. Residu dari proses particle settlement, sand filter, dan juga diatomaceous earth filter akan dibawa menuju residual treatment untuk diolah kembali. Kemudian air laut yang sudah difiltrasi akan dipompa menuju cartridge filter. Cartridge filter ini adalah untuk memfilter air laut dari kontaminasi yang masih terbawa oleh air laut, sehingga airnya akan dijernihkan dari kekeruhan. Setelah itu, air laut akan dipompa untuk dilakukan proses reverse osmosis. Reverse osmosis ini akan terbagi menjadi dua. Pada reverse osmosis yang pertama, dapat menghilangkan kandungan garam sebesar 99,6%, sehingga masih diperlukan reverse osmosis yang kedua. Hasil dari reverse osmosis yang kedua ini akan dilanjutkan ke post-treatment 1, dan di post-treatment 1 akan dilakukan stabilisasi air, dan juga akan disimpan di water tank product. Dan juga dari water tank product ini akan dialirkan menuju PDAM untuk didistribusikan untuk kebutuhan domestik dan juga non-domestik. Selanjutnya yang reverse osmosis 1, hasilnya akan dialirkan menggunakan energi recovery turbine menuju post-treatment 2. Di post-treatment 2 ini akan terjadi proses kristalisasi garam, dan juga garam yang tidak terkristalisasi, yaitu sisa air lautnya, akan dikembalikan ke laut. Selanjutnya yaitu bagian detail proses. Jadi pengolahan air ini sangat tergantung dari karakteristik atau kualitas air baku yang digunakan. Air yang digunakan juga berkaitan dengan pencemaran-pencemaran yang ada dalam air. Pengolahan air pada umumnya dilakukan dengan penambahan bahan kimia tertentu, seperti bahan koagulan, flokulan ke dalam air. Selanjutnya yaitu proses pretreatment. Pada proses pretreatment, air laut dialirkan menggunakan intake transmission pipe menuju ke intake untuk ditampung dan untuk menyaring benda-benda yang ikut terbawa di air laut, seperti sampah, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu pada tahap screening, air laut yang telah melalui intake akan di-screening menggunakan untuk memisahkan air laut dengan residu, yang selanjutnya residu tersebut akan didistribusikan ke TPA. Selanjutnya, terdapat proses flokulasi dan sedimentasi. Air laut yang telah di-screening akan melalui proses flokulasi dan koagulasi menggunakan sistem pengadukan, sehingga dapat mereaksikan bahan kimia secara seragam. Pada proses koagulasi dan flokulasi, dibutuhkan bahan kimia seperti aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali dan soda es atau Na2CO3. Fungsi dari aluminium sulfat adalah untuk menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi lebih besar, yang disebut dengan floc, dan untuk mengurangi kekeruhan pada air. Sedangkan soda es berfungsi untuk membuat floc yang telah terbentuk menjadi lebih besar lagi, sehingga berat molekulnya menjadi lebih besar, sehingga lebih mudah untuk diendapkan. Selain itu, soda es juga berfungsi untuk sebagai penyangga atau pengatur pH. Setelah penambahan bahan kimia, lalu dilakukan pengadukan, dan kemudian diendapkan selama beberapa waktu sampai terjadi floc dan terjadi sedimentasi. Seiring berjalannya waktu, proses sedimentasi terjadi pada 3 stage, yaitu initial free settlement. Pada fase ini, partikel masih tercampur menjadi satu. Dan selanjutnya, pada fase yang kedua, yaitu hydrate settlement.
pada fase ini mulai terjadi pengendapan dan mulai terbentuk bingkai vlog. Selanjutnya, pada fase yang ketiga, yaitu self-weight consolidation, settlement, di mana pada fase ini terjadi pengendapan sempurna dan terjadi pembentukan vlog secara sempurna. Setelah residu mengendap di bagian bawah, akan dilakukan treatment lebih lanjut terhadap residu-residu tersebut. Jadi penggunaan bahan kimia pada proses ini juga bertujuan agar air bersih yang dihasilkan sesuai dengan standar buku mutu air yang telah ditetapkan. Baik, lanjut ke proses filtrasi atau penyaringan. Pada proses filtrasi ini akan dilakukan sebanyak 3 step. Baik, yang pertama adalah step di mana air laut yang telah dilakukan proses sedimentasi tadi dimasukkan ke alat yang bernama sand filters. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menyaring air laut dari sisa-sisa pasir yang masih terbawa. Kemudian, keluaran dari sand filters akan dilanjutkan untuk masuk ke alat yang bernama diatomaceous earth filters. Nah, di sini akan dilakukan penyaringan air laut dari tanah yang masih terbawa di air laut tersebut. Kemudian, di step ketiga adalah air laut yang dari tadi keluaran dari diatomaceous earth filters akan dipompa menggunakan centrifugal pump ke cartridge filters. Nah, di cartridge filters ini fungsinya adalah untuk memfilter atau menyaring air dari berbagai kandungan seperti lumpur, pasir, dan tanah yang masih terkontaminasi di air tersebut, sehingga akan menurunkan kadar kekeruhan dari air tersebut. Nah, kegunaan cartridge filters ini umumnya beroperasi paling efektif dan ekonomis pada aplikasi yang memiliki tingkat kontaminasi kurang dari 100 ppm. Selanjutnya adalah proses reverse osmosis atau bisa disingkat RO. Nah, proses reverse osmosis atau RO ini merupakan salah satu teknologi desalinasi air laut yang paling sering digunakan. Nah, reverse osmosis ini menggunakan proses pemompaan dengan tekanan tinggi untuk mengalirkan air laut melewati membran yang berfungsi untuk memisahkan atau menghilangkan zat terlarut dari dalam air. Nah, di proses reverse osmosis ini ada 2 tahapan, di mana di RO1 itu air laut keluaran dari cartridge filter tadi dipompa menggunakan high pressure pump untuk masuk ke toyobo membran seperti yang tertera di gambar. Dia masuk ke toyobo membran dengan bantuan membran hollow fiber berbasis selulosa triasetat. Nah, pada proses RO1 ini hanya dapat menghilangkan zat organik, non-organik, dan kandungan garam sebesar 99,6%. Nah, di RO1 ini, seperti pada gambar, menghasilkan 2 aliran. Produknya ada 2, yaitu aliran air bersih, atau pada gambar itu air laut, yang bersalinitas rendah, atau kadar garamnya rendah, yang biasa disebut dengan permeat. Dan yang satunya lagi adalah, kalau di gambar itu sebutannya adalah brine, yaitu air sumber umpan yang salinitasnya masih tinggi, atau biasa disebut retentate atau concentrate. Nah, sehingga dari produk yang dihasilkan di RO1 ini masih dibutuhkan lagi proses reverse osmosis yang kedua. Lanjut ke proses reverse osmosis yang kedua, air bersih dan brine yang keluaran dari RO1 tadi dipompa menggunakan centrifugal pump, menggunakan nitomembran dengan bentuk spiral. Nah, pada proses RO2 ini diharapkan produk yang keluar sudah berupa air bersih yang selanjutnya akan dapat dilakukan ke post-treatment. Lanjut ke post-treatment. Di post-treatment ini juga terbagi menjadi 2 step, di mana ada post-treatment 1 dan post-treatment 2. Pada post-treatment 1, air bersih keluaran dari proses reverse osmosis 2 tadi akan menuju ke post-treatment 1. Nah, di post-treatment 1 ini terjadi 3 proses, di mana 3 proses tersebut adalah proses stabilisasi, proses desinfeksi, dan pengendalian korosi. Dan setelah melalui PT1, akan dilakukan proses penyimpanan pada water tank product,
yang selanjutnya akan dialirkan menuju ke PDAM untuk didistribusikan ke industri-industri dan juga ke rumah tangga. Kemudian lanjut ke post-treatment 2, di mana di post-treatment 2 ini sisa brine keluaran dari RO1 dan RO2 akan menuju ke post-treatment 1. Maksud saya post-treatment 2. Nah, di post-treatment 2 akan dialirkan dengan menggunakan energy recovery turbine. Di PT2 ini akan terjadi proses kristalisasi yang nantinya akan menghasilkan garam dalam bentuk padatan. Dan sisa dari post-treatment 2 ini akan berupa air yang nantinya akan dikembalikan lagi ke laut. Baik, ini adalah referensi atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun materi yang kami presentasikan pada saat ini. Baik, itu tadi presentasi dari kami, dari kelompok 10 kelas UPKA. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.